Seorang anak tukang gorengan berhasil menjadi profesor termuda di Indonesia. Tapi di balik panggung megah dan gelar tinggi, ada kisah perjuangan yang nyaris tak terdengar. Siapa sangka, tangan kasar sang ibu justru jadi kunci semua keberhasilan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Di sebuah aula megah penuh pejabat dan akademisi ternama, seorang pria muda berdiri di atas podium kehormatan dengan toga dan medali di dada. Aula itu luas, berlantai marmer mengkilap, lampu kristal bergelantungan di langit-langit, dan kursi-kursi tamu tertata rapi dengan undangan yang memakai jas dan batik mahal. Udara di dalam ruangan dingin karena pendingin ruangan, tapi suasananya hangat oleh tepuk tangan panjang yang memenuhi ruangan. Namun, di tengah gegap gempita itu, pria muda itu hanya menunduk. Matanya tak menatap siapa-siapa, seperti sedang menahan sesuatu di dadanya yang berat. Sorot wajahnya bukan bangga, tapi haru. Sambil memegang mikrofon dengan tangan gemetar, ia menarik napas pelan. Pandangannya menyapu kursi-kursi depan, lalu berhenti di barisan paling belakang. Bibirnya mulai bergerak. Suara seraknya memecah sorakan yang mulai mereda. "Bu Sari," katanya lirih. Ia berhenti sebentar. "Ibu saya, penjual gorengan. Tapi beliau guru hidup saya." Suaranya serak. Matanya mulai basah. Seketika seluruh ruangan menjadi senyap. Tidak ada suara kursi bergeser. Tidak ada bisikan. Hanya keheningan yang berat, seolah semua orang menahan napas. Kamera-kamera pun segera menyorot ke arah belakang ruangan. Seorang wanita tua berdiri pelan dari bangku pojok. Wajahnya polos tanpa riasan, kerudungnya kusut sedikit miring, dan pakaiannya sederhana, hanya daster bersih dengan jaket tipis. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah kantong kain kecil, warnanya sudah pudar, ada sedikit sobekan di ujungnya. Tangan itu kasar. Terlihat jelas bekas luka lama dan kapalan yang mengeras. Ia berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Rahangnya mengeras seolah berusaha menahan tangis yang ingin pecah. Beberapa orang di sekitarnya mulai menoleh ke arahnya. Ada yang mengangkat alis. Ada yang saling berbisik pelan. Tapi si ibu tua tak peduli. Ia hanya berdiri mematung. Napasnya tersendat, lalu bibirnya bergetar. "Ya Allah, anakku." Gumamnya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena emosi yang sulit dijelaskan. Matanya menatap tajam ke arah anaknya di atas panggung. Ia tersenyum kecil, tapi senyuman itu justru menggetarkan. Penuh bangga, penuh luka, penuh cinta yang dipendam terlalu lama. Di atas panggung, sang profesor kembali menunduk. Ia mengusap air matanya dengan ujung jubah. Tangannya mengepal, tapi tubuhnya sedikit membungkuk. Seolah tak kuat menahan perasaan yang menyeruak keluar. Ia menatap ke arah ibunya, lalu berkata lebih lantang. "Semua ini bukan karena saya pintar, tapi karena satu perempuan yang berdiri di belakang ruangan itu, yang rela lapar, rela dihina, asal anaknya bisa sekolah." Ia berhenti lagi. Suaranya mulai bergetar. "Saya berdiri di sini karena tangan beliau yang kasar, bukan karena kecerdasan saya." Tepuk tangan kembali terdengar, tapi tidak sekeras tadi. Kali ini lebih pelan, lebih dalam. Beberapa orang terlihat menyeka air mata. Beberapa lainnya menunduk, entah malu atau terharu. Tapi si ibu tua tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak maju, tidak melambaikan tangan, hanya diam. Bibirnya kembali bergerak, dan kali ini terdengar lebih jelas. "Itu anakku, anak gorengan," ucapnya pelan, lalu ia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya hampir goyah, tapi ia segera berdiri tegak lagi, memeluk kantong kain di dadanya seolah itu harta paling berharga. Sorot kamera terus mengarah padanya. Wajahnya kini muncul di layar besar di sisi panggung. Semua mata tertuju padanya. Tapi ia menunduk, malu-malu.
Beberapa panitia tampak bergerak menghampirinya, memberi isyarat agar ia maju ke panggung. Tapi ia menggeleng pelan. Langkahnya tak bergerak. Ia hanya berkata pelan sambil menoleh ke petugas di samping. "Biar di sini saja. Saya cukup lihat dari sini." Tapi saat matanya kembali bertemu dengan pandangan anaknya yang memanggilnya dari panggung, wajahnya melembut, dan langkah kakinya mulai bergeser perlahan. Dan saat itu juga, sesuatu dalam ruangan mulai berubah. Belasan tahun sebelumnya, di sebuah gang sempit di kota kecil, hidup seorang janda miskin bernama Busari. Rumahnya hanya berdinding triplek dan beratap seng yang sudah berkarat. Kalau hujan deras, air sering merembes masuk, membasahi tikar tempat tidur mereka. Lantai tanahnya keras, dan bau lembab sering tercium dari sudut dapur yang tak pernah punya kompor gas. Setiap pagi, saat adzan subuh berkumandang, Busari bangun dengan mata masih berat, menggulung sarung dari tubuh kurusnya, dan mulai menyalakan api dengan kayu sisa kemarin. Ia tidak pernah punya waktu untuk mengeluh. "Raf, bangun. Nak, ibu mau mulai goreng tahu dulu," katanya pelan sambil menyentuh bahu anak semata wayangnya yang masih tidur lelap di pojok ruangan. Anak itu menggeliat sebentar, lalu mengangguk setengah sadar. Busari pun menuju dapur, menuangkan minyak ke dalam wajan besar yang hitam karena arang. Tangannya cepat, terlatih, tapi wajahnya tetap tegang, seolah sedang menghitung sesuatu yang tak pernah cukup. Ia tahu, uang dari gorengan hari ini akan dipakai untuk beli beras, bayar listrik, dan ongkos sekolah Raffi. Kalau hasilnya kurang, berarti ia harus utang lagi ke warung Pak Darto. Ia tidak bisa membaca, tidak tahu huruf. Kalau diminta tanda tangan, ia hanya menekan jempol. Tapi bukan itu yang membuatnya takut. Yang ia takutkan adalah kalau suatu hari nanti, Raffi berhenti sekolah. Karena uang, karena hinaan, karena lelah. Maka, setiap hari, ia berkeliling membawa pikulan berisi gorengan yang masih mengepul. Jalannya pelan tapi pasti, melewati pasar yang becek, jalan utama yang ramai kendaraan, lalu mampir ke depan sekolah-sekolah dengan harapan ada anak-anak yang beli. Kadang laku, kadang tidak. Tapi ia tetap jalan, walau punggungnya sakit dan bahunya mulai bungkuk. "Bu, kenapa nggak pakai gerobak aja?" tanya Raffi suatu malam sambil memijat kaki ibunya yang bengkak. Busari tersenyum kecil, menahan rasa sakit yang mulai menusuk hingga betis. "Gerobak mahal. Nak, kalau ibu beli gerobak, kamu nggak bisa bayar SPP bulan depan." Raffi terdiam. Ia hanya menunduk, menahan napas, lalu memeluk lutut ibunya. "Kamu nggak usah pikirin ibu. Belajar aja yang benar. Nanti kalau kamu udah jadi orang, baru gantiin semua ini," ucap Busari sambil menepuk kepala anaknya pelan. Di setiap langkahnya, Busari membawa satu harapan. Bukan tentang dirinya, tapi tentang masa depan anaknya yang ingin ia ubah. Saat teman-teman Raffi mulai memakai sepatu baru dan seragam bersih, Busari hanya bisa mencuci sepatu Raffi yang sobek dengan sabun colek di ember kecil. Tapi sebelum tidur, ia selalu berkata, "Nak, kamu harus sekolah setinggi-tingginya, meski ibu nggak tahu itu artinya apa." Raffi mengangguk, tapi matanya berkaca. Dan malam itu, suara hujan kembali menetes dari atap rumah mereka yang bocor. Raffi kecil tumbuh jadi anak yang cerdas, tapi pendiam. Di usianya yang masih 8 tahun, ia lebih sering menunduk saat berjalan ke sekolah. Seragamnya kebesaran, bekas anak tetangga yang sudah lulus. Warnanya sudah memudar, kancingnya tinggal 2, dan lengan bajunya sering digulung agar tidak menutupi jari. Sepatunya bolong di bagian depan, sampai-sampai jempol kakinya sesekali terlihat saat melangkah. Tapi Raffi tidak pernah protes. Ia hanya menggenggam bukunya erat, berjalan cepat melewati teman-teman yang sering tertawa melihat penampilannya. Raffi, sepatu kamu minta disol tuh," ledek seorang anak laki-laki di gerbang sekolah. Raffi tidak menanggapi. Ia hanya menunduk, lalu mempercepat langkah masuk ke halaman. "Kalau kamu juara terus, hadiahnya sepatu bekas ya," ejek anak lainnya sambil tertawa. Raffi tetap diam.
Tapi saat duduk di bangku kelas, ia membuka bukunya pelan, matanya fokus ke papan tulis, dan tangannya mulai menulis. Tulisan kecil dan rapi. Tidak ada waktu untuk marah. Tidak ada tenaga untuk menjawab ejekan. Ia tahu, satu-satunya cara keluar dari semuanya adalah dengan nilai. Buku-bukunya didapat dari tempat sampah. Ia sering mencari lembar-lembar yang masih kosong untuk dicatat ulang. Kalau ada halaman yang sudah penuh coretan, ia akan menghapusnya dengan penghapus tua, atau kadang hanya menimpa dengan tulisan baru. Pensilnya pendek, hanya sepanjang jari kelingking, dan sering patah karena sudah terlalu tumpul. Tapi Raffi terus menulis. Ia selalu duduk di bangku paling depan, mendengarkan guru dengan mata berbinar, dan mencatat apapun yang ia dengar seolah hidupnya tergantung pada kata-kata itu. Nilai Raffi lagi-lagi paling tinggi, kata bu guru saat membagikan hasil ulangan. Beberapa teman menoleh dengan wajah tidak suka. Tapi Raffi hanya menatap kertasnya. Diam. Ia tidak pernah berani tersenyum terlalu lebar. Seolah ia takut kalau kebahagiaannya jadi alasan orang lain membencinya. Ia hanya membawa pulang kertas itu, melipatnya hati-hati, dan menyimpannya di kantong plastik kecil agar tidak kotor. Setiap malam, ia menaruhnya di bawah bantal. Itu hartanya. Itu kekuatannya. Rumahnya selalu gelap di malam hari. Listrik sering padam, atau kadang sengaja dimatikan agar bisa hemat bayar token. Maka setiap malam, Raffi belajar di bawah cahaya lampu minyak kecil yang digantung di dinding. Lampunya redup, goyang kalau tertiup angin, tapi cukup untuk menerangi buku di pangkuannya. Sementara itu, di sudut dapur, Bu Sari duduk di lantai dengan baskom besar berisi bawang, tempe, dan adonan tahu isi. Tangannya terus bergerak. Matanya sedikit memerah karena asap dari tungku kecil yang menyala. Sesekali, ia batuk keras sambil menahan dada, lalu melanjutkan mengupas seolah tak terjadi apa-apa. Ibu batuk lagi? Tanya Raffi sambil berhenti menulis. Enggak, nak, cuma kebanyakan asap aja, jawab Bu Sari, berusaha tersenyum meski suaranya serak. Raffi menatap ibunya lama, lalu kembali menunduk. Ibu enggak apa-apa, belajar yang pintar ya, nak. Dan malam itu, saat Raffi kembali mencatat rumus matematika di bukunya yang compang-camping, suara batuk ibunya masih terdengar dari dapur, tapi tak ada yang berani menghentikannya. Ketika Raffi diterima di SMA unggulan kota, Bu Sari tidak langsung tersenyum. Ia hanya diam beberapa saat, menatap lembar pengumuman sambil menahan napas. Di sudut matanya, ada rasa haru, tapi juga cemas yang sulit disembunyikan. Ia tahu ini kabar baik, tapi juga berarti biaya lebih besar, ongkos lebih jauh, dan tanggungan yang makin berat. Malam itu, ia hanya duduk di tepi dipan, memandangi anaknya yang sedang melipat seragam lama. Sekolahnya jauh, Bu. Tapi Raffi janji nggak bakal bikin ibu malu, kata Raffi sambil tersenyum kecil. Bu Sari tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menatap dinding rumah yang mulai retak. Besoknya, Bu Sari mulai bangun lebih awal. Jam 3 pagi, saat sebagian besar orang masih tidur, ia sudah menyalakan tungku, mengaduk adonan, dan mulai menggoreng dengan tangan gemetar karena dingin. Udara pagi di luar rumah tajam menusuk, membuat kulit tangannya memucat. Tapi ia tetap bekerja. Setiap gorengan yang matang langsung dimasukkan ke dalam wadah besar. Kini jumlahnya 2 kali lipat dari biasanya. Ia harus membawa lebih banyak kalau ingin cukup untuk ongkos dan kebutuhan sekolah Raffi yang makin tinggi. Ibu kok tambah banyak gorengannya? Tanya Raffi saat melihat 2 pikulan besar di depan rumah. Ya, sekolah kamu sekarang lebih jauh. Ongkosnya juga lebih mahal, nak, jawab Bu Sari sambil merapikan kerudungnya yang terkena cipratan minyak. Raffi bisa bantu jual, Bu, biar ibu nggak capek. Bu Sari langsung menggeleng cepat. Tugas kamu cuma belajar. Jangan mikirin yang lain. Ibu masih kuat. Padahal tubuhnya sudah sering lemas. Kakinya mulai bengkak. Tapi ia tetap berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menembus panas dan hujan dengan pikulan berat di pundaknya. Beberapa kali, Bu Sari pingsan di jalan.
Pernah sekali ia terjatuh di depan terminal, dan dagangannya tumpah berceceran. Orang-orang hanya melihat, beberapa ada yang membantu, tapi kebanyakan hanya lewat. Saat sadar, ia langsung panik. Gorengan saya mana? Uangnya masih ada nggak? Itu yang pertama kali keluar dari mulutnya. Bukan soal sakit, bukan soal luka, tapi soal dagangan yang jadi bekal untuk anaknya. Ia tidak peduli kalau tubuhnya memar. Yang penting, esok pagi bisa jualan lagi. Hari Minggu, saat tetangga-tetangga beristirahat, Busari justru bekerja lebih keras. Ia ikut bazar, masuk ke ganggang sempit, bahkan pernah menjajakan gorengan sampai keluar kota pakai angkot. Dalam dompetnya hanya ada uang pas untuk beli bahan, tapi ia tetap tersenyum saat melihat wajah Raffi yang senang bisa ikut les matematika. Besok Raffi ujian. Bu, soalnya susah-susah, katanya suatu malam. Ibu yakin kamu bisa. Kamu anak ibu, jawab Busari, meski malam itu tangannya masih terasa nyeri karena luka bakar kecil yang baru saja ia obati dengan air garam. Demi membayar uang seragam SMA, Busari menjual satu-satunya cincin kawin peninggalan almarhum suaminya. Cincin itu sudah lama disimpan di kotak plastik kecil, dibungkus kain putih. Waktu menyerahkannya ke toko emas, ia hanya berkata, "Buat beli seragam anak saya." Nggak ada lagi. Pegawai toko sempat ragu karena emasnya sudah pudar. Tapi Busari tidak tawar-menawar. "Berapapun, saya terima," katanya mantap. Ia pulang sambil membawa kantong plastik berisi 2 setel seragam putih abu-abu dan sepasang sepatu murah. Tapi yang tidak diketahui Raffi, selama beberapa minggu setelah itu, ibunya sering mengalami sesak napas saat malam. Kadang ia harus duduk bersandar di dinding, menahan dada yang terasa berat. Tapi saat Raffi pulang sekolah dan bertanya, ia langsung berdiri tegak, seolah tak terjadi apa-apa. "Kamu lapar, Nak? Ibu masak tempe orek," ucapnya sambil tersenyum, padahal tangannya masih gemetar. Raffi sempat curiga, tapi setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. "Ibu kenapa? Kok kelihatan pucat?" "Enggak, cuma kecapean aja. Kamu makan dulu, nanti belajar lagi ya." Dan malam itu, saat Raffi masuk ke kamarnya, Busari kembali duduk di lantai dapur, memegangi dadanya pelan. Nafasnya berat, tapi ia tak mengeluh. Ia tahu, kalau anaknya tahu, Raffi pasti berhenti sekolah. Dan itu satu hal yang tidak pernah ia izinkan terjadi. Di SMA, Raffi mulai merasa minder. Sekolah barunya megah, halamannya luas, murid-muridnya berpenampilan rapi dan wangi. Setiap pagi, parkiran penuh deretan motor metik dan mobil mewah milik orang tua siswa. Raffi datang sendiri. Jalannya jauh. Seragamnya memang baru, tapi sudah mulai pudar karena sering dicuci tangan. Sepatunya mulai aus. Tali sepatunya pernah putus dan disambung dengan benang hitam. Di dalam kelas, ia masih juara. Tapi di luar, ia merasa kecil. Tak ada yang benar-benar mau berteman dekat. Mereka ramah, tapi menjaga jarak. Kadang ia pura-pura sibuk membaca saat istirahat, padahal hanya untuk menutupi perasaan tidak enaknya karena tak diajak ngobrol. Beberapa kali, ia dengar gurauan teman yang menyebutnya anak kampung yang pinter tapi miskin. Ia hanya diam, pura-pura tidak dengar. Tapi hati anak mana yang tak sakit? Suatu sore, saat hujan turun deras dan Raffi pulang dengan sepatu basah kuyup, ia masuk rumah dalam keadaan diam. Tak bicara sepatah kata. Ditaruhnya tas dengan kasar, lalu duduk bersandar di dinding dapur, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Busari yang sedang mengaduk adonan gorengan, menoleh pelan. "Raffi, kamu kenapa, Nak?" Anaknya tidak menjawab, tapi isaknya pelan-pelan terdengar. "Ada yang ganggu di sekolah?" tanya Busari, mendekat, duduk di lantai. "Bu." Raffi malu. "Orang-orang lihat kita kayak pengemis," jawab Raffi lirih, dengan suara serak menahan tangis. Teman-teman naik motor, bawa uang banyak. Raffi jalan kaki. Kadang mereka ketawa ngeliat sepatu Raffi yang bolong,
Bu Sari terdiam sesaat. Ia menatap wajah anaknya yang sembab. Lalu ia pegang pundaknya erat, menatap lurus ke matanya. Dengar, Raffi, kalau kamu berhenti karena malu, ibu rela jual semua yang kita punya. Bahkan kalau perlu, nyawa ibu. Ibu. Tapi kalau kamu terus maju, ibu akan berjalan lebih jauh dari hari ini. Ibu akan dorong gerobak sampai ke gunung pun ibu sanggup. Asal kamu sekolah. Raffi terdiam. Ia tidak pernah melihat ibunya sekeras itu. Suaranya tegas, tapi matanya berkaca-kaca. Malam itu, Raffi tidak tidur. Ia duduk di bawah lampu minyak, memandangi buku catatannya yang sudah penuh coretan. Ia teringat wajah ibunya yang mulai terlihat lebih tua dari usianya. Tangan yang kasar karena minyak panas. Langkah yang makin lambat karena kaki bengkak. Semua itu bukan alasan untuk menyerah. Ia tahu, malu bukan untuk dipelihara, tapi untuk dilawan dengan bukti. Dan sejak malam itu, Raffi berjanji ia tidak akan menunduk lagi di hadapan siapapun. Tapi ia belum tahu, ujian yang lebih berat akan datang lebih cepat dari dugaannya. Raffi lulus dengan nilai terbaik seangkatan. Namanya disebut paling akhir saat pengumuman. Disambut tepuk tangan seluruh aula. Tapi di barisan kursi penonton, hanya ada satu orang yang berdiri sambil menahan tangis, Bu Sari. Ia pakai kerudung lusuh, duduk di pojok, membawa tas plastik berisi gorengan yang belum sempat dijual habis. Setelah acara, Raffi langsung menghampirinya, memeluk erat tanpa kata. Air mata mereka jatuh bersamaan, tapi bahagia. Namun kebahagiaan itu tak lama. Karena begitu pengumuman universitas keluar, mereka kembali dihadapkan pada kenyataan yang lebih keras dari sebelumnya. Raffi diterima di universitas negeri ternama, fakultas teknik, jurusan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Tapi masuk kampus bukan akhir perjuangan. Itu justru awal dari yang paling sulit. Biaya daftar ulang, fotokopi buku, ongkos harian ke kampus. Semuanya membuat Raffi terdiam lama di depan kertas pengumuman. Bu Sari hanya duduk di sebelahnya, memegangi lutut yang makin sering nyeri, lalu menepuk bahu anaknya pelan. Kita pikir pelan-pelan ya. Nak, Allah pasti buka jalan, katanya dengan suara pelan, seolah menenangkan diri sendiri. Hari-hari pertama kuliah dilalui Raffi dengan segala keterbatasan. Ia berangkat pagi naik angkot, kadang berjalan kaki 2 kilometer terakhir kalau tak ada uang. Uang jajan nyaris tak ada. Makan cukup 2 kali sehari di kantin murah belakang kampus. Ia rajin ikut lomba menulis, lomba karya ilmiah, apa saja yang ada hadiahnya. Ia juga melamar berbagai beasiswa, bahkan yang nominalnya kecil sekalipun. Pernah satu malam, karena tak punya uang untuk kos, Raffi tidur di musola kampus dengan hanya jaket tipis sebagai alas. Ia bangun jam 4, cuci muka di wastafel, lalu belajar sambil menggigil. Bu Sari tak pernah tahu semua itu secara rinci. Ia tetap sibuk berjualan, tapi kini napasnya makin sering tersengal. Setiap malam, ia batuk lama di dapur. Wajahnya makin pucat. Tapi kalau Raffi menelpon, ia selalu menjawab dengan suara ceria. Ibu sehat. Nak, alhamdulillah dagangan habis semua. Kamu gimana? Jangan lupa makan. Ya. Padahal kenyataannya, ia mulai sering jatuh terduduk saat berjalan pulang, kakinya bengkak dan dada sesak. Suatu sore, Raffi mengirim pesan. Bu, Raffi mau kerja penuh waktu, bantu ibu cari uang. Tak lama, Bu Sari menelpon dengan suara yang terdengar lebih berat dari biasa, tapi tetap tegas. Kamu kerja kalau sudah lulus. Sekarang tugasmu belajar. Tapi Bu, Raffi nggak tega lihat ibu kayak gini terus. Ibu nggak apa-apa. Nak, selama kamu terus maju, ibu masih kuat. Jangan pikirin ibu. Pikirin masa depan kamu. Telepon itu berakhir dengan hening. Raffi menggenggam ponselnya lama, duduk sendirian di pinggir taman kampus, memandangi langit sore yang mulai gelap. Dalam hatinya ia tahu, ibunya menyembunyikan sesuatu. Tapi apapun itu, ia belum siap mendengarnya sekarang.
Saat kuliah semester akhir, Raffi mengerjakan skripsi yang berbeda dari teman-temannya. Ia mengambil tema yang sederhana tapi punya dampak besar. Teknologi ramah lingkungan dari limbah rumah tangga. Ia turun langsung ke lapangan, ke ganggang sempit, ke rumah warga yang nyaris tak punya tempat sampah, mencatat, mengamati, lalu mengolah data sendiri. Siang ia kuliah dan praktik laboratorium. Malam ia mengetik sambil ngantuk di perpustakaan kampus. Hasilnya ia kirim ke jurnal kampus. Lalu tak disangka, artikelnya viral. Mahasiswa lain mulai membicarakan namanya. Dosen-dosen mulai menyebut ide Raffi dalam kelas-kelas mereka. Hingga suatu pagi, ia menerima email resmi dari panitia konferensi internasional. Karyanya terpilih, dan ia diundang ke Belanda. Bu, Raffi diundang ke luar negeri. Katanya saat menelpon, suaranya gemetar. Di ujung telepon, suara Bu Sari pelan. Ya Allah, serius, nak? Iya, Bu. Semua biayanya ditanggung. Bahkan ada tawaran beasiswa S2 juga. Bu Sari terdiam lama. Lalu terdengar ia menarik napas dalam. Ibu nggak ngerti dunia kampus. Nak, tapi ibu ngerti perjuangan kamu selama ini. Pergilah. Raffi mengusap matanya yang mulai panas. Tapi belum sempat ia merayakan kabar bahagia itu, berita buruk datang beberapa hari kemudian. Hari itu langit mendung. Raffi baru saja selesai sidang skripsi saat mendapat pesan dari tetangga sebelah rumah. Raffi, ibumu tadi pingsan di pasar. Sekarang dibawa ke rumah sakit. Ia langsung berlari dari kampus. Tak sempat ganti baju. Di UGD, Bu Sari terbaring lemah dengan selang oksigen di hidung. Tangannya dingin, wajahnya pucat, dan matanya tak mampu terbuka penuh. Dokter menarik Raffi ke sudut dan berkata pelan, Bu Sari mengalami gangguan jantung serius. Harus segera operasi. Tapi kondisinya lemah. Harus dirawat intensif dulu. Dunia Raffi terasa runtuh. Ia terduduk lemas di lantai rumah sakit. Memandangi lantai tanpa tahu harus berpikir apa dulu. Malam itu, Raffi duduk di kursi tunggu lorong rumah sakit. Lampu remang, suara mesin infus, dan aroma antiseptik memenuhi udara. Ia memandangi tiket konferensi yang sudah dikirim via email, lalu menatap pintu kamar ibunya yang belum juga dibuka. Bu, Raffi harus pilih yang mana? Gumamnya. Dalam benaknya, semua kenangan berputar. Ibunya yang menjual cincin kawin, yang bangun jam 3 pagi, yang pernah pingsan di jalan demi dia bisa sekolah. Raffi memejamkan mata. Dadanya sesak. Keputusan ini lebih berat dari semua soal ujian yang pernah ia kerjakan. Keesokan harinya, Raffi masuk ke kamar rawat. Bu Sari sudah sadar tapi masih lemah. Wajahnya sayu, bibirnya kering. Tapi ia tersenyum saat melihat Raffi. Kamu nggak tidur? Ya. Enggak, Bu. Kamu udah siap buat berangkat? Raffi tak menjawab. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Bu, kalau Raffi pergi, siapa yang jagain ibu? Bu Sari menoleh pelan, menatap mata anaknya. Kalau kamu tinggal cuma buat jagain ibu, kamu akan nyesel seumur hidup. Ibu takut nggak kuat. Ibu juga takut. Tapi yang ibu takut lebih besar adalah kamu berhenti sekarang. Hening sebentar. Raffi menggigit bibirnya. Air matanya turun. Tapi ia tahan suaranya agar tetap tenang. Ibu. Satu hal yang ibu minta, potong Bu Sari sambil menarik napas panjang. Pergilah. Ibu ingin kamu kembali bukan sebagai anak tukang gorengan, tapi sebagai orang besar yang pernah punya mimpi. Kata-kata itu seperti petir dalam dada Raffi. Dan ia tahu, hari itu, keputusan sudah dibuat. Tapi belum ada yang tahu, apa yang akan terjadi setelah ia berangkat nanti. 3 tahun berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, Raffi sudah menyelesaikan pendidikan doktoralnya. Di usia 23 tahun, ia berdiri di titik yang dulu hanya sebatas mimpi, menjadi profesor termuda di Indonesia. Hari itu, aula kampus tempat acara pengukuhannya penuh sesak oleh para akademisi,
mahasiswa, dan tamu undangan penting dari berbagai kota. Kursi-kursi di barisan depan dipenuhi wajah-wajah terhormat, tapi ada satu kursi kosong yang sengaja tidak ditempati siapapun. Di atasnya tergeletak selembar kertas kecil bertuliskan, "Untuk ibuku, Bu Sari." Sambil berdiri di balik podium, Raffi menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Ia sudah mempersiapkan pidato pengukuhan itu selama berhari-hari, tapi suara dalam kepalanya terus bertanya, "Di mana ibu?" Ia sudah menitip pesan kepada panitia agar kursi itu tidak boleh diisi siapapun. Tapi Bu Sari tak terlihat di sekitar sana. Ia mulai cemas, meski berusaha tetap tersenyum di hadapan para tamu penting. Pidato itu pun akhirnya dimulai, dan semua orang diam menanti setiap katanya. Namun isi pidato Raffi tidak penuh istilah akademis. Ia justru membuka cerita tentang seorang anak dari keluarga miskin yang bertahan hidup dari dagangan gorengan. Semua gelar ini, semua pencapaian ini, bukan milik saya. Ini milik seorang ibu yang pernah jualan dari subuh sampai malam. Yang pernah pingsan di pasar karena belum makan, demi anaknya bisa sekolah. Yang pernah tidur di lantai rumah sakit sendirian, tapi tetap bilang, "Pergilah, nak, wujudkan mimpimu." Suara Raffi mulai serak. Ia berhenti sebentar, menelan ludah, lalu berkata, "Hari ini, saya ingin kursi di depan itu diisi oleh pemilik sesungguhnya dari gelar ini, ibu saya, Bu Sari." Semua kepala mulai menoleh ke arah kursi kosong. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hening. Sampai akhirnya, dari pojok belakang aula, seorang wanita tua dengan kerudung pudar dan baju sederhana berdiri pelan-pelan. Ia mengangkat tangan, lalu tersenyum kecil. Beberapa orang di sekitar tempat duduknya kaget, lalu berdiri memberi jalan. Itu Bu Sari. Ternyata sejak awal, ia duduk di paling belakang, menunduk, tidak bicara, tidak ingin mengganggu siapapun. "Ibu, ke depan, Bu." Suara Raffi memanggil dari podium, bergetar. Ia sudah tidak peduli dengan aturan formal acara. Bu Sari melangkah pelan, tubuhnya sedikit membungkuk, napasnya pendek-pendek. "Ibu malu. Nak, ibu kotor bajunya." Gumamnya pelan pada seorang panitia yang mencoba memapah. "Bu, semua orang di sini sedang menunggu ibu," jawab panitia itu sambil tersenyum haru. Tangis mulai terdengar dari beberapa sudut aula. Saat Bu Sari sampai di depan, Raffi langsung turun dari panggung. Ia tak bisa menahan air mata. Ia berjalan cepat, lalu memeluk ibunya erat, tanpa peduli jas resmi yang ia kenakan kusut dan basah air mata. "Ibu, kita sampai. Bu, kita sampai." Bu Sari hanya bisa memeluk balik. Air matanya mengalir tanpa suara. Suara tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Tapi bagi Raffi, dunia berhenti di detik itu. Namun satu hal belum selesai. Karena setelah pelukan itu, Raffi berlutut di hadapan ibunya, lalu menarik sesuatu dari dalam jasnya. Semua orang terdiam menanti apa yang akan ia lakukan di tengah acara resmi seperti itu. 3 tahun berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, Raffi sudah menyelesaikan pendidikan doktoralnya. Di usia 23 tahun, ia berdiri di titik yang dulu hanya sebatas mimpi, menjadi profesor termuda di Indonesia. Hari itu, aula kampus tempat acara pengukuhannya penuh sesak oleh para akademisi, mahasiswa, dan tamu undangan penting dari berbagai kota. Kursi-kursi di barisan depan dipenuhi wajah-wajah terhormat, tapi ada satu kursi kosong yang sengaja tidak ditempati siapapun. Di atasnya tergeletak selembar kertas kecil bertuliskan, "Untuk ibuku, Bu Sari." Sambil berdiri di balik podium, Raffi menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Ia sudah mempersiapkan pidato pengukuhan itu selama berhari-hari, tapi suara dalam kepalanya terus bertanya, "Di mana ibu?" Ia sudah menitip pesan kepada panitia agar kursi itu tidak boleh diisi siapapun. Tapi Bu Sari tak terlihat di sekitar sana. Ia mulai cemas, meski berusaha tetap tersenyum di hadapan para tamu penting. Pidato itu pun akhirnya dimulai, dan semua orang diam menanti setiap katanya. Namun isi pidato Raffi tidak penuh istilah akademis. Ia justru membuka cerita tentang seorang anak dari keluarga miskin yang bertahan hidup dari dagangan gorengan.
Semua gelar ini, semua pencapaian ini, bukan milik saya. Ini milik seorang ibu yang pernah jualan dari subuh sampai malam. Yang pernah pingsan di pasar karena belum makan, demi anaknya bisa sekolah. Yang pernah tidur di lantai rumah sakit sendirian, tapi tetap bilang, "Pergilah, nak, wujudkan mimpimu." Suara Raffi mulai serak. Ia berhenti sebentar, menelan ludah, lalu berkata, "Hari ini, saya ingin kursi di depan itu diisi oleh pemilik sesungguhnya dari gelar ini, ibu saya, Bu Sari." Semua kepala mulai menoleh ke arah kursi kosong. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hening. Sampai akhirnya, dari pojok belakang aula, seorang wanita tua dengan kerudung pudar dan baju sederhana berdiri pelan-pelan. Ia mengangkat tangan, lalu tersenyum kecil. Beberapa orang di sekitar tempat duduknya kaget, lalu berdiri memberi jalan. Itu Bu Sari. Ternyata sejak awal, ia duduk di paling belakang, menunduk, tidak bicara, tidak ingin mengganggu siapapun. "Ibu, ke depan, Bu." Suara Raffi memanggil dari podium, bergetar. Ia sudah tidak peduli dengan aturan formal acara. Bu Sari melangkah pelan, tubuhnya sedikit membungkuk, napasnya pendek-pendek. "Ibu malu. Nak." "Ibu kotor bajunya," gumamnya pelan pada seorang panitia yang mencoba memapah. "Bu, semua orang di sini sedang menunggu ibu," jawab panitia itu sambil tersenyum haru. Tangis mulai terdengar dari beberapa sudut aula. Saat Bu Sari sampai di depan, Raffi langsung turun dari panggung. Ia tak bisa menahan air mata. Ia berjalan cepat, lalu memeluk ibunya erat, tanpa peduli jas resmi yang ia kenakan kusut dan basah air mata. "Ibu, kita sampai. Bu, kita sampai." Bu Sari hanya bisa memeluk balik. Air matanya mengalir tanpa suara. Suara tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Tapi bagi Raffi, dunia berhenti di detik itu. Namun satu hal belum selesai. Karena setelah pelukan itu, Raffi berlutut di hadapan ibunya, lalu menarik sesuatu dari dalam jasnya. Semua orang terdiam menanti apa yang akan ia lakukan di tengah acara resmi seperti itu. Di hadapan seluruh hadirin yang terpaku, Raffi perlahan berlutut di depan ibunya. Jas resminya mengerut di lutut. Tapi ia tidak peduli. Dengan gerakan pelan dan penuh hormat, ia menggenggam tangan keriput Bu Sari yang selama puluhan tahun dipakai menggoreng tahu dan tempe. Tangan itu hitam di bagian jari, kulitnya kasar, dan ada bekas luka lama yang belum hilang. Ia tundukkan kepalanya, lalu mencium tangan itu lama, dalam, dan penuh rasa haru. Aula yang semula ramai mendadak hening. Hanya terdengar isak pelan dari beberapa sudut ruangan. Bu Sari terlihat kaget. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia menarik pelan tangannya, tapi Raffi tetap menggenggam erat. "Jangan, nak, jangan begini," bisik Bu Sari lirih. Wajahnya menunduk, malu. "Ibu," kata Raffi sambil menatapnya. Tangan ini yang membuat saya bisa sampai di sini." Wajah Raffi tegas, tapi matanya berkaca-kaca. Ia bangkit perlahan, berdiri di samping ibunya, lalu menoleh ke seluruh ruangan. Semua tamu undangan diam, mata mereka terpaku ke depan. Beberapa sudah tak mampu menahan air mata. "Ibu saya," suara Raffi mulai pelan namun tegas, "tak pernah sekolah. Bahkan, membaca pun beliau belajar dari bungkus gorengan." Beberapa orang terkejut, menoleh satu sama lain. "Tapi beliau yang mengajarkan saya apa arti belajar yang sebenarnya," lanjut Raffi, suaranya meninggi. "Bukan soal gelar, bukan soal buku, tapi tentang cinta, tentang pengorbanan, tentang harga diri." Suara Raffi menggema di seluruh aula. Tangis mulai pecah di sana-sini. Sebagian besar hadirin berdiri perlahan, tanpa dikomando. Mereka berdiri bukan karena formalitas, tapi karena rasa hormat, rasa kagum. Bukan kepada profesor termuda yang berdiri di depan mereka, tapi kepada sosok ibu sederhana yang berdiri diam di samping anaknya dengan tatapan bingung dan air mata terus mengalir di pipi. Ibu ini, Raffi menunjuk lembut ke arah Bu Sari, selama belasan tahun bangun sebelum subuh. Hujan, panas,
sakit, tetap keluar demi bisa jualan. Bukan untuk beli emas, bukan untuk rumah mewah, tapi untuk membayar fotokopi saya, untuk ongkos kuliah saya, untuk mimpi saya. Tangan Bu Sari menutup mulutnya. Ia tak bisa bicara. Wajahnya memerah. Matanya tak lepas dari anaknya. Seolah tak percaya bahwa anak yang dulu ia bopong ke pasar kini berdiri dengan jas profesor di panggung megah. Sudah, nak, bisiknya pelan. Jangan buat ibu malu begini. Tapi justru di saat itulah, seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan panjang. Banyak yang tak bisa lagi menahan tangis. Para dosen senior, mahasiswa, pejabat kampus, bahkan wartawan yang meliput pun ikut berdiri dan bertepuk tangan sambil menghapus air mata. Kamera-kamera mengarah ke Bu Sari. Tapi ia tetap menunduk. Tangannya menggenggam erat lengan Raffi. Semua orang di sini harus tahu, lanjut Raffi, bahwa hari ini bukan hanya seorang profesor yang dilantik, tapi juga seorang ibu penjual gorengan yang akhirnya diakui sebagai pahlawan sejati. Bu Sari tak menjawab, tapi air matanya menjawab semuanya. Ia berdiri di samping anaknya, di tengah sorotan kamera dan mata dunia, sebagai simbol ketulusan yang tak pernah berharap panggung. Namun sore itu, ia berdiri di atas panggung hidupnya sendiri, dan belum ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik sukses seorang anak, ada doa dan keringat orang tua yang tak terlihat. Semoga kita tak pernah lupa untuk membalas cinta mereka, selagi masih ada waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.